pakai ini nih. Biasanya nggak pernah. Oh, ya Bu. Oke, mulai Hafi. Dimulai ya Bu. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Perkenalkan Bu, nama saya Hafian Faza. Saya di sini sebagai moderator yang akan menjadi moderator selama wawancara ini Bu. Dan Dinda ngapain ketawa? di interview kali ini kami bakal melakukan wawancara dan sebagai ibu sebagai narasumbernya Bu. Dan wawancara ini bertujuan sebagai mengetahui lebih dalam tentang pengalaman dan manajemen kelas Bu dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin sebelum kita mulai Bu, kami mengucapkan terima kasih juga pada Ibu yang udah meluangkan waktu buat wawancara ini. Dan sebagai pembuka, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dan kayak nama dan tempat ngajar dulu Bu? Terima kasih Bu. Apa nih Bu nggak dengar? Sebelum mulai mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri kayak nama dan tempat ngajar dulu Bu. Tadi terputus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini nama Ibu Reini Gusdaninta Hari Utami, nama lengkapnya ya. Ibu latar belakang dari pendidikan fisika, alumni dari Universitas Riau. Nah, Ibu mengajar udah lebih kurang 10 tahun, 5 tahun di jenjang SMA dan sejak 2021 sampai sekarang Ibu ngajar di SMP Negeri 1 Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Untuk perkenalan mungkin itu aja. Ada lagi? Itu aja mungkin. Terima kasih Bu. Dan selanjutnya akan langsung ke wawancara ya Bu. Dan sebagai penanya pertama, kita persilakan kepada Adin. Adin. Ya Bu, iya Bu, ya Vi. Bu, mungkin bisa untuk pertama bisa diceritakan gimana sih pengalaman Ibu dalam mengajar Bu? Ada nggak yang menarik Bu? Ini pengalamannya mau yang sedih, mau yang senang? Boleh, boleh Ibu. Kalau pengalaman tentunya setiap hari pasti Ibu jadikan pengalaman ya. Untuk waktu mengajar 10 tahun menurut Ibu itu waktu yang belum lama sekali, tapi untuk pengalaman selama 10 tahun mungkin tidak bisa ditulis ya dalam buku karena banyak sekali. 5 tahun pertama sejak Ibu mulai, itu tahun 2016, itu Ibu mulai mengajar di jenjang SMA. Pengalamannya ya bagaimana Ibu sebagai guru muda mengajar anak-anak remaja gitu ya. Jadi kayak mereka menganggap Ibu seolah-olah temannya gitu. Jadi bagaimana Ibu apa namanya nih, membawa diri gitu ke bisa masuk sama lingkungan mereka yang notabene Ibu adalah guru tapi juga sebagai teman mereka gitu. Jadi sebagian anak maklumlah namanya sekolah-sekolah di pelosok gitu ya. Jadi apa namanya nih, kelakuan pasarnya itu masih melekat gitu. Jadi mungkin mereka yang nganggap remeh gitu kan, "Oh, Ibu ini bisa di-setting," gitu kan. Itu aja sih. Cuman pengalaman menariknya ya anak-anak itu mereka jadi apa ya, tertarik aja gitu dengan guru muda gitu kan. Mungkin dengan ide-ide belajarnya gitu. Terus setelah Ibu pindah jenjang ke SMP, itu drastis sekali perubahannya karena karakter siswa SMP dengan karakter siswa SMA itu memang sangat-sangat berbeda. Mulai dari treatment yang kita berikan pun berbeda sekali. Untuk Ibu sebagai guru,
tentunya kan menjadi guru itu bukan hanya mengajar siswanya, tapi juga meningkatkan kompetensi guru gitu kan. Ada kompetensi murid yang harus Ibu tingkatkan dan selain itu juga, sembari itu kompetensi Ibu sebagai pendidik. Pengalaman yang paling menarik sejak Ibu itu banyak terjadi di SMP sih. Nah, karena Ibu adalah guru fisika ya latar belakangnya, guru pendidikan, IPA kalau di SMP. Namun di tahun 2024 Ibu sampai ke tingkat nasional, tapi Widih. sebagai pembimbing dongeng. Jadi itu kayak Keren keren keren. pengalaman yang sangat-sangat melenceng gitu. Nah, itu terjadi karena pada waktu itu, Ibu kan suka nih, apa namanya nih, lihat siswa-siswa yang berkembang gitu, yang tanding-tanding, yang lomba-lomba. Jadi, waktu itu kebetulan di SMP tempat Ibu mengajar, guru bahasa Indonesianya lagi sibuk PPG, itu lagi sekolah profesi. Jadi untuk membina siswa ekskul agak terlalu sedikit waktunya. Jadi Ibu minta izin, Ibu ambil alih karena Ibu lihat di medsos ada perlombaan dongeng yang ngadakan Kemendikdasmen langsung dari Kementerian Pendidikan. Jadi Ibu minta izin untuk daftar, kemudian Ibu yang ambil alih untuk membimbing yang ibaratnya gimana ya, kita mengarahkan anak, anak diarahkan sama orang yang nggak tahu arah sebenarnya. Tapi alhamdulillah, Blind reading ketika the blind banget ya, Bu, ya? iya, ketika pengumuman setelah video terkirim, anak Ibu masuk ke tahap nasional. Nah, jadi Ibu juga dikirim beserta dengan anak Ibu tadi. Itu pengalaman yang luar biasa sekali. Itu kalau dari segi Ibu mendidik anak lah ya. Kemudian kalau untuk Ibu sendiri, pengalaman yang paling menarik sebenarnya banyak, apalagi dalam, peningkatan kompetensi Ibu sebagai pendidik. Dan alhamdulillahnya kalau tahun 2025 Ibu mewakili Provinsi Riau untuk, apa namanya nih, sebagai guru berprestasi kategori guru transformatif tingkat guru SMP ke Jakarta. Itu aja sih pengalaman yang paling, Wes, mungkin susah keren didapatkan banget, Bu. sama orang-orang kali ya. Oke, Oh, itu aja. oke, Bu. Eee, Ibu bilang, Ibu udah mengajar selama 10 tahun kan, Bu? Mhm. Itu pasti tidak luput dari anak-anak, misalnya kalau misalnya Ibu, ngajar pertama kali anak ini bandel minta ampun, Bu. Nah, itu cara Ibu mengatasinya tuh gimana ya, Bu? Anak-anak yang Eee, bandel di kelas itu, Bu? iya, pasti ada. Nah, setiap hal-hal yang seperti itu harus kita cari penyebabnya dulu. Mereka nakalnya karena apa gitu. Kadang tangki cinta mereka di rumah itu kosong. Jadi ketika sampai di sekolah, eee banyak hal yang mereka lakukan gitu, seolah-olah itu cari perhatian gitu. Tapi ada juga mungkin sebagian anak yang memang karakternya gitu kan. Jadi, eee, langkah ibu tentunya pertama kita kenali dulu anaknya, kita adakan pendekatan. Kita tanya dari hati ke hati lah ibaratnya kita, anak itu tidak bisa kalau kita judge langsung dia nakal di kondisi yang orang rame gitu, di kondisi teman-temannya, itu akan malah semakin menambah mental mereka gitu kan. Jadi, biasanya akan Ibu treatment dulu, kita panggil, masalahnya apa. Biasanya, anak-anak seperti itu dia punya, problem di rumah. Nah, jadi kalau Ibu biasanya selalu Ibu treatment secara empat mata gitu. Berarti Oke, ada strategi yang lagi? Ibu gunain untuk anak-anak bandel ini pendekatan ya, Bu, ya? Iya, Pendekatan, oke. heeh. Oke, mungkin bisa next dari Hafi ke interviewer selanjutnya. Terima kasih ya, Terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu Iya, atas oke, jawaban. sama-sama. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Velia yang akan disampaikan pada Ibu langsung, Bu. Untuk Velia, persilakan. Terima kasih Hafi. Halo Ibu, saya Velia. Jadi Iya, Velia.
Oh, sedikit nih tentang metode mengajar yang biasanya Ibu gunakan di kelas, apakah itu ke student center kayak fokusnya anak-anak lebih aktif buat belajar sendiri atau dari Ibu sendiri yang menginstruksikan di kelas gitu, Bu? Ya, untuk metode mengajar, kita tidak bisa gunakan sama di setiap kelas ya. Tapi yang jelas, ibu mengusahakan bagaimana murid-murid itu aktif. Tentunya kalau student center itu memang wajib diterapkan ya, karena, tuntutan kurikulum juga demikian. Jadi memang, kalau hanya teacher center itu nanti hanya satu arah, gurunya jadi asik sendiri gitu ya. Jadi biasanya memang, cuman, langkah-langkah untuk menjadikan pembelajaran atau metode itu menjadi, student center aja yang agak sulit gitu. Kadang kita sebagai guru berusaha untuk student center, tapi siswanya tetap menganggap itu adalah teacher center gitu, jadi kalau ibu, fleksibel aja gitu. Tujuannya memang student center, tapi ketika pelaksanaan di lapangan tetap, fleksibilitas terhadap karakter siswa, kemudian kebutuhan mata pelajarannya, kemudian, ada pelajaran yang sifatnya perlu dipraktekkan atau ada pelajaran yang sifatnya, perlu dijelaskan gitu. Jadi, kalau menurut Ibu student center tetap jadi tujuan utama, tapi mengingat kondisi kelas dan karakteristik murid. Jadi fleksibel aja gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oh, terus boleh juga mau nanya Oke. dikit, Bu. Kan tadi Ibu Mhm, cerita, oh, Ibu buat sama hubungan dengan adik-adik di sekolah, anak-anak di sekolah maksudnya, Bu. mhm, Itu kayak membangun chemistry gitu kan ya, Bu, biasanya. iya. Biasanya itu kayak, ada tips-tips nggak, Bu, buat membangun suasana belajar yang nyaman dengan anak-anak usia SMP begitu, Bu? Kan soalnya agak susah gitu ya, Bu. Mengingat karakternya yang Oh masih belum jelas. kan, Bu. Mhm, eee, memang agak sulit ini kalau kita untuk membangun, hubungan atau chemistry dengan siswa itu, pendekatannya itu kalau ibu biasanya ibu lakukan, di kelas ibu biasanya ibu panggil itu, misalnya, minggu pertama itu, kalau sehari satu itu agak apa ya, biasanya ibu kalau seminggu paling tidak 2 3 orang lah. Jadi ibu punya buku catatan, catatan itu memang khusus, di kelas ibu gitu kan, nanti, minggu pertama mungkin, di hari yang ibu senggang yang tidak ada jam ngajar, ibu akan panggil anak itu di jam istirahat atau, apa kan, jadi, ditanyalah gitu semua permasalahannya, latar belakangnya, keluarganya gitu. Eee, jadi, dengan mereka memberikan informasi yang, apa namanya nih, yang mereka rasa perlu dibicarakan gitu, yang perlu gurunya tahu, jadi, apa namanya ya, chemistry antara ibu dengan siswa itu jadi, "Oh ibu ini sudah tahu loh kondisi aku," misalnya kalau misalnya lagi ibu nih marah-marah kayak, "Ibu nih pasti tahu nih, kalau diam aku dimarah sama ibu nih bukan bukan marah yang gimana," gitu. Ibu sering nih, kadang anak itu kan agak belibet nih bicaranya. Di kelas itu ada anak yang, gimana ya, dia itu anaknya, kurang kasih sayang misalnya ya, kurang kasih sayang di kelas, jadi, ketika ibu, panggil gitu kan, dia ini nakal di kelas, nakal, tapi ketika ibu marah, dengan adanya pendekatan sebelumnya yang ibu sering wawancara, sering tanya-tanya, jadi ketika ibu tegur dia di kelas ketika dia berbuat salah, dia tidak merasa itu sebuah teguran yang menurunkan, harga diri dia gitu. Jadi dia merasa teguran itu hanya sekedar peringatan gitu. Jadi mereka tidak merasa tersinggung, tidak merasa dendam, dan tidak merasa bahwa aku dikecilkan, tapi justru merasa diperhatikan gitu. Gitu aja menurut ibu. Ada lagi yang mungkin agak kurang paham gitu, boleh anu lagi? Menurut saya cukup sangat-sangat menarik malah, Bu, tips dari Ibu. Mungkin Oke. buat
dari Velia cukup sampai di situ saja. Bisa dikembalikan kepada Hafi buat next. Oke. Ya, terima kasih Filia, terima kasih Ibu. Mungkin Oke. selanjutnya Bu pertanyaan dari Wide. Buat Wide, persilakan. Ide, oke. Kayaknya Widenya masih mute lah. Masih mute, sayang. Jaringannya agak jelek, Bu. Maaf ya, Bu. Oke, Ya. oke. Jadi, Sama nih di tempat. perkenalkan, saya Wide, Bu. Jadi Wide ingin bertanya kalau tentang bagaimana Ibu memberikan kesempatan latihan atau praktik kepada siswa selama pembelajaran dan gimana sih Ibu Aduh, membantu nggak denger. siswa pas mengalami kesulitan? Mungkin pertanyaannya bisa diulang, Wide. Agak kurang Iya. jelas. Iya, ini Apa ya koneksinya memang jelek. Jadi bagaimana latihan pada siswa selama pembelajaran dan bagaimana Ibu membantu siswa ketika mengalami kesulitan? Aduh, nggak jelas. Coba bisa diulang ya? Jelek banget kan suaranya? Iya, Ibu nggak jelas. Coba diulang lagi. Oke. Bagaimana Ibu memberikan kesempatan latihan atau praktik kepada siswa selama pembelajaran dan bagaimana cara siswa ketika apakah sudah jelas? Masih putus-putus, Wide. Duh, gimana ini? Masih putus-putus. Mungkin Dinda bisa bantu Afi? Oke. Mungkin Oke. bisa dibantu. Ini Tadi Widenya aja pertanyaan lagi Wide itu nge-lag nih di Ibu. pertanyaan Wide itu mungkin Bu, bagaimana Ibu memberikan latihan kepada atau praktik kepada siswa dan dalam pembelajaran, Bu? Oh gitu. Jadi gimana Ibu memberikan latihan atau pembelajaran kepada siswa? Banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali yang sudah Ibu cobakan di kelas. Yang paling sering tentunya latihan diskusi kelompok, kemudian eksperimen sederhana. Nah, kemudian karena IPA ya, jadi lebih banyak ke eksperimen-eksperimen atau apa namanya nih, demonstrasi sederhana, kemudian ada tugas projek. Tugas projek ini bisa kayak tugas praktik, kalau misalnya kayak membuat poster, atau materi bioteknologi misalnya itu membuat olahan-olahan dari produk bioteknologi konvensional. Kemudian eee latihan-latihan soal yang sederhana, tugas projek dan tentunya kuis cepat biasanya yang Ibu berikan di dalam kelas gitu, atau sharing, gitu aja kalau metode latihan yang Ibu berikan di dalam kelas. Kadang Ibu juga bertanya ke siswa maunya seperti apa gitu. Jadi Ibu juga menyesuaikan. Kadang mereka maunya, "Ibu kami mau TTS," gitu. Jadi Ibu menyesuaikan gitu. Kadang, "Ibu kami mau lewat," kalau sekarang kan sudah ada papan interaktif digital ya. Jadi, permainan akan lebih banyak lagi lewat situ. Jadi biasanya Ibu sering buka aplikasi-aplikasi tertentu, kadang main lab virtual juga. Kemudian, yang paling sering sih games-games edukasi gitu. Kemudian pertanyaan Berarti berikutnya tadi Ibu apa lebih ke lagi? arah interaktif ya, Bu, ya? Kalau dalam Iya, mengajarnya? iya, kebanyakan Ibu Oh. interaktif dan Ibu memang jarang memberikan soal dalam bentuk pertanyaan, "Apa yang dimaksud? Sebutkan, jelaskan." Memang, tidak seperti itu, tapi kadang Ibu biasanya langsung ke kontekstual gitu. Misalnya, "Coba,
kamu sebutkan gitu, yang kamu makan sehari-hari itu unsurnya apa-apa aja sih gitu, biasanya seperti itu. Jadi memang yang lebih, kontekstual gitu biar menyatu sama mereka. Terus apalagi tadi pertanyaan berikutnya? Wide. Mungkin buat Wide udah Bu. Pertanyaan terakhir Bu Widenya dari nggak Gandhi. gerak. Oke, Apa? Gandhi lagi. Ya, pertanyaan dari Gandhi Oke. buat Gandhi, silakan. Oke, terima kasih ya, Vi. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan nama saya Gandhi, Siang, Bu. Gandhi. Mhm. Jadi, Gandhi juga ada beberapa pertanyaan nih, Bu, mengenai mengatur waktu proses pembelajaran mengajarnya, Bu. Nah, jadi pertanyaan Mhm. Gandhi yang pertama, Bu, bagaimana sih cara Ibu mengatur waktu proses pembelajaran agar berjalan efektif nih, Bu? Soalnya kadang-kadang nih, Bu, contoh kasusnya ada guru yang ngambil, jatah istirahatnya siswa nih, Iya. Bu, karena rasanya Heeh. nanggung gitu kan, Bu. Nah, Iya kira-kira iya iya. dari Ibu gimana caranya? Oke, kalau Ibu tipe guru yang paling tidak mau mengambil hak siswa gitu. Jadi kalau misalnya sudah jatah siswa jam siswa istirahat, Ibu pastikan apapun yang terjadi tetap istirahat, gitu. Jadi Ibu memang tidak mau dicap guru yang suka korupsi waktu gitu ya. Jadi, cara Ibu mengatur waktu tentunya Ibu punya perencanaan pembelajarannya, membuat rencana pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu sudah Ibu atur waktunya, jadi setiap tahap-tahap itu jelas waktunya. Oh, nah misalnya Ibu ada 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran berarti, ada 40 dikali 3 jadi 120 menit ya. Nah, nanti di jam pertama itu akan Ibu kasih, persepsi, motivasi, pembukaan. Nanti di, eee jam kedua itu akan Ibu masuk ke latihan, kemudian, pengerjaan atau misalnya ada diskusi, nanti di jam ketiga baru, refleksi, kemudian, penutupnya gitu. Jadi memang part-part waktunya sudah Ibu bagikan. Tapi kalau misalnya memang tidak terkejar di 3 jam pelajaran atau di jam pelajaran Ibu yang Ibu masuk kelas itu, biasanya Ibu akan lanjut di pertemuan berikutnya gitu aja. Yang jelas Ibu tidak akan, mengambil, hak siswa untuk istirahat atau, hak guru lain gitu. Karena kan bisa jadi setelah jam Ibu ada jam, guru lain. Jadi memang perencanaan pembelajaran itu perlu kita siapkan sebelum masuk mengajar gitu. Oke, Bu, Oke Gandhi, terima ada lagi? oke, ada, Bu, pertanyaan terakhir, Bu. Menurut Mhm. Ibu sendiri, apa hal yang paling penting nih, Bu, dalam, manajemen kelas supaya efektif, Bu? Kalau yang tadi masalah waktu, kalau ini manajemen Iya. kelasnya, Bu. Kalau manajemen kelas itu yang paling penting kalau menurut Ibu pertama komunikasi yang baik. Bagaimana komunikasi kita terjalin dengan, siswa. Kemudian, konsistensi dalam aturan. Jadi di setiap kelas itu Ibu buat kesepakatan kelas. Eee, jadi misalnya, setiap masuk 5 menit sebelum Ibu hadir di kelas, semua siswa sudah harus ada di dalam kelas. Kemudian, setiap siswa sudah harus membawa buku paket yang sudah disediakan. Nah, jadi, konsistensi dalam aturan juga perlu ditegakkan supaya, manajemen kelas kita jadi efektif. Kemudian tadi seperti yang Ibu sebutkan di awal-awal, kemampuan kita sebagai guru untuk memahami karakteristik siswa yang beragam. Jadi, kita tidak bisa samakan treatment siswa A dengan treatment siswa B, itu pasti beda. Karena kepala manusia beda-beda, jadi kita tidak bisa samakan apa yang mau kita berikan ke mereka, gitu. Dan tentunya Ibu sebagai guru harus menjadi fasilitator untuk menciptakan suasana belajar yang aman. Jangan kita masuk kelas anak-anak sudah pada, apa namanya nih, udah takut duluan sama kita. Mereka, kita buat mereka bukan takut ya, tapi kayak
segan gitu. Aku segan sama ini, bukan takut gitu. Kalau takut kan beda, lihat mukanya kita tak mau gitu kan. Tapi kita buat mereka itu kalau melanggar aturan kita, mereka segan gitu. Jadi yang kalau menurut Ibu tadi yang efektif untuk manajemen manajemen kelas pertama tadi komunikasi yang baik, kemudian konsistensi kita dalam menentukan aturan kelas. Tapi aturan kelas tidak boleh dibuat sepihak, harus kita buat, dua pihak dengan siswa. Kamu maunya, janjinya jam jam berapa nih, buat tugasnya di, minggu ke berapa gitu, misalnya katanya minggu ya udah kita ikut gitu, kita sesuai kesepakatan dengan siswa, jangan kita sepihak. Jadi nanti, terjadi ketidakadilan juga gitu kalau hanya kita sepihak yang buat aturan gitu ya. Kemudian kemampuan memahami karakter siswa yang ketiga, dan yang terakhir kita sebagai fasilitator mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid, gitu aja. Oke, Bu, cukup dari Gani, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Kembali ke Oke. Kavi. Ya, mungkin segitu aja pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih banyak atas ilmu yang Oke. sudah Ibu kasih juga. Semoga Oke, wawancara terima ini bisa membantu kasih. kami Ibu juga, juga Bu. terima kasih banyak sudah bersedia, memilih Ibu sebagai narasumber. Terima Mungkin kasih, Semoga saya, Bu. membantu tugas-tugasnya ya. terima kasih banyak, Bu. Oke. Udah ini? Ini saya sebagai moderator, mohon maaf juga, Bu, kalau misalnya saya dan teman-teman saya ada Oke, nggak salah-salah apa-apa, kata selama biasa. wawancara, Bu. Iya, oke. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lev ya? Ibu bentar, Bu. Ibu bentar, Iya? Bu. Mau Iya? itu dokumentasi. Oh, oke. Kita dokumentasi dulu ya. Oke. Ini ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Bu. Makasih Oke, ya, Bu. terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Sukses ya. Iya, Bu. Ibu izin Lev. Oke. Oke, Bu. Bu. Oi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, Beneran ya nggak? perlu kan lah, Beneran aku lupa sih, masalah hentikan Cok. perekaman.